Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari gambaran umum sejarah Islam. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Menurut kalian, apakah Islam hanya mengajarkan ibadah saja atau juga mendorong umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan? Jadi jawabannya adalah Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hal ini terbukti dalam sejarah, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, di mana umat Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. Banyak orangnya, saya sedikit sekali. Oke. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Pada masa ini, para khalifah memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pendirian lembaga ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Kemudian Baitul Hikmah berarti rumah kebijaksanaan. Baitul Hikmah merupakan lembaga ilmu yang pengetahuan dan perkembangan pesat pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Ma'mun. Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ilmiah. Jadi ada beberapa fungsi Baitul Hikmah, yaitu fungsinya yang pertama, pusat penerjemahan ilmu. Yang kedua itu pusat perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu pusat diskusi dan penelitian.
Jadi di Baitul Hikmah buku-buku dari Yunani, Persia dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Melalui proses ini umat Islam tidak hanya menyalin ilmu tetapi juga mengembangkannya. Bidang ilmu yang berkembang antara lain yaitu matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan. Salah satu peran terpenting Baitul Hikmah adalah sebagai pusat penerjemahan ilmu pengetahuan. Buku-buku dari bahasa seperti Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan ini dilakukan secara sistematis oleh para ilmuwan dan penerjemah ahli. Tujuan penerjemahan bukan sekedar mengubah bahasa, tetapi juga memahami isi dan makna ilmu tersebut secara mendalam. Melalui penerjemahan, umat Islam dapat mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, kemudian mengkaji, mengkritis, dan mengembangkan sehingga lahir ilmu-ilmu baru. Anak-anak, dari materi yang dijelaskan, mengapa kegiatan penerjemahan sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Jawabannya yaitu karena penerjemahan memungkinkan ilmu dari berbagai peradaban dapat dipelajari dan dikembangkan oleh umat Islam. Kemudian Baitul Hikmah sebagai perpustakaan dan pusat belajar. Selain sebagai pusat penerjemahan, Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai perpustakaan besar. Ribuan buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan tersimpan di dalamnya. Perpustakaan ini menjadi pusat belajar bagi pelajar dari ilmuwan dari berbagai wilayah. Di Baitul Hikmah, budaya membaca dan menulis berkembang pesat. Para pelajar tidak hanya membaca, tetapi juga menulis, berdiskusi, dan melakukan penelitian ilmiah. Anak-anak, apakah manfaat membaca buku secara rutin bagi belajar? Jadi manfaatnya itu membaca dapat menambah wawasan kita, meningkatkan pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Kemudian Baitul Hikmah sebagai pusat diskusi dan penelitian. Baitul Hikmah juga menjadi pusat diskusi ilmiah. Para ilmuwan berdiskusi secara terbuka dan saling menghargai pendapat. Diskusi ini melatih sikap kritis, toleransi, dan kerjasama dalam mencari kebenaran ilmiah. Anak-anak, mari kita berpikir bersama, mengapa menurut kalian para khalifah Abbasiyah sangat menghargai para ilmuwan dan ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan merupakan kunci kemajuan suatu peradaban. Ibu ingin bertanya lagi, jika suatu bangsa tidak menghargai ilmu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi yaitu bangsa tersebut akan tertinggal dan sulit berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu nilai keteladanan dari Baitul Hikmah. Cinta terhadap ilmu pengetahuan, semangat belajar sepanjang hayat, kerja keras dan disiplin, sikap terbuka terhadap ilmu dari manapun berasal. Nilai-nilai ini sesuai dengan tujuan pembelajaran SKI, yaitu agar anak-anak sekalian tidak hanya mengetahui sejarah, tetapi juga mampu mengambil hikmah dari peristiwa sejarah. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa Baitul Hikmah merupakan pusat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yang memiliki peran besar dalam kemajuan peradaban Islam. Melalui Baitul Hikmah, umat Islam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ibu ingin bertanya, sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi ini? Salah satunya
rajin belajar, menghargai ilmu, dan tidak mudah menyerah dalam menuntut ilmu. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan dan memotivasi kita semua untuk menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi